Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Fitri dengan NIM 22006011 akan menjelaskan materi tentang angket dan observasi. Pengertian angket. Angket merupakan salah satu alat pengumpul data dalam asesmen non-tes berupa serangkaian pertanyaan yang diajukan kepada responden, yaitu peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Angket sebagai suatu daftar ataupun kumpulan pertanyaan yang tertulis yang harus dijawab secara tertulis. Angket adalah satu alat pengumpul data yang berupa serangkaian pertanyaan tertulis yang diajukan kepada subjek untuk mendapatkan jawaban secara tertulis. Tujuan dan kegunaan angket. Angket digunakan untuk mengumpulkan data dari responden mengenai suatu masalah tertentu. Angket dapat berisi pertanyaan terbuka atau tertutup dan dapat digunakan untuk mengumpulkan data secara kualitatif ataupun kuantitatif. Angket juga dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari responden dalam jumlah besar dan dapat diolah secara statistik. Angket digunakan untuk memperoleh data dan latar belakang atau individu ataupun kelompok yang dapat digunakan untuk sampel penelitian. Tujuan penggunaannya adalah untuk mengumpulkan informasi sebagai bahan dasar dalam rangka penyusunan program. Angket dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari jumlah responden yang besar dan dapat dijadikan sampel. Angket tertutup dapat digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif dengan cara memilih satu jawaban yang sesuai dengan karakteristik responden dengan cara memberi silang atau tanda checklist yang sesuai dengan diri responden. Angket disusun dengan tujuan menghimpun sejumlah informasi yang relevan dengan keperluan bimbingan konseling seperti identitas diri, identitas pribadi peserta didik, keterangan tentang keluarga, riwayat kesehatan, riwayat pendidikan, kebiasaan belajar di rumah, hobi, ataupun informasi lainnya. Data yang diperoleh berfungsi untuk 1. Mengumpulkan informasi sebagai bahan dasar dalam rangka penyusunan program. Yang kedua, untuk menjamin validitas informasi yang diperoleh dengan metode yang lain. Ketiga, evaluasi program BK. Yang keempat, untuk mengambil sampling sikap atau pendapat dari responden. Jenis-jenis angket. Yang pertama, angket berdasarkan bentuk pertanyaannya atau pernyataan. 1. Angket terbuka merupakan angket yang pertanyaan ataupun pernyataan memberi kebebasan kepada responden untuk memberikan jawaban dan pendapatnya sesuai dengan keinginan mereka. 1. Apakah Anda memiliki kebiasaan belajar setiap hari di rumah? Jelaskan alasannya. Berapa lama biasanya Anda belajar di rumah? Apakah waktu tersebut Anda rasa cukup? Mengapa? Yang kedua, angket tertutup adalah angket yang pertanyaannya atau pernyataan tidak memberi kebebasan kepada responden untuk menjawabnya sesuai dengan pendapat atau keinginan mereka. Yang mana contohnya 1. Apakah Anda memiliki kebiasaan belajar setiap hari di rumah? Dan jawabannya terbatas, yaitu antara A, ya, B, tidak. Dan responden harus memilih antara itu. Yang mana tidak sama dengan angket yang pertama tadi, diberikan kebebasan dalam menjawabnya dan memberikan jawaban dan pendapatnya sesuai dengan keinginan mereka. Ya, lalu yang ketiga, angket semi terbuka, yaitu bentuk angket yang pertanyaan atau pernyataannya berbentuk tertutup tetapi diikuti pertanyaan terbuka. Contoh, apakah Anda memiliki kebiasaan belajar setiap hari di rumah? A, ya, B, tidak. 2. Jika ya maupun tidak, berikanlah alasan Anda. Yang kedua, dilihat dari sumber datanya. Dibedakan dalam yang pertama, angket langsung, yaitu angket diberikan kepada responden
langsung kepada responden yang ingin diselidiki. Jawaban diperoleh dari sumber pertama tanpa menggunakan perantara. Yang kedua, angket tidak langsung, yaitu bila angket itu disampaikan kepada orang lain yang diminta pendapat tentang pendapat atau keadaan orang lain. Jawaban angket itu diperoleh dengan melalui perantara, sehingga jawabannya tidak dari sumber pertamanya. Yang ketiga, dilihat dari strukturnya. Angket dapat dilihat dari strukturnya, yaitu angket berstruktur. Angket yang bersifat tegas, konkret, dan pertanyaannya atau angket yang dilihat dari strukturnya dapat dibedakan angket berstruktur dan tidak berstruktur. Angket berstruktur yaitu angket yang bersifat tegas, konkret dengan pertanyaan dan pernyataannya yang terbatas dan menghendaki jawaban yang tegas dan terbatas pula. Yang kedua, angket tak berstruktur dipergunakan apabila konselor menginginkan uraian lengkap dari suatu hal di mana diminta uraian yang terbuka dan panjang lebar, disampaikan dengan mengajukan pertanyaan bebas. Apapun jenis angket yang akan digunakan oleh konselor, maka perlu memperhatikan beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, angket dipergunakan dalam keadaan atau situasi yang setepat-tepatnya. Misalnya, bila kekurangan waktu, sasaran banyak atau luas, maka dalam situasi demikian akan tepat apabila konselor menggunakan angket. Yang kedua, terlebih dahulu rumuskan tujuan angket itu, baik tujuan umum maupun tujuan khusus. Misalnya, apakah yang dituju itu tentang latar belakang sosial peserta didik. Tujuan itu akan menentukan pertanyaan-pertanyaan yang akan disusun. Dengan kata lain, tanpa adanya tujuan yang jelas, konselor akan menyusun pertanyaan. Tanpa tujuan jelas, konselor akan sulit menyusun pertanyaan. Yang ketiga, tentukan dan susunlah pertanyaan-pertanyaan itu dengan sebaik-baiknya. Banyak angket yang kurang efektif karena kesalahan-kesalahan dalam pertanyaan. Yang keempat, perlu mengelompokkan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan aspek-aspek yang telah ditentukan. Yang kelima, bila telah tersusun, perlu dilakukan uji coba untuk memeriksa kemungkinan adanya pertanyaan-pertanyaan yang perlu diperbaiki, sehingga diharapkan akan mendapat angket yang baik. Latihan penyusunan angket. Yang pertama, tentukan target responden. Ada baiknya peneliti membuat target responden. Ini merupakan agar peneliti lebih mudah dalam menentukan pertanyaan yang terarah, menganalisis serta mengolah data dari jawaban responden. Yang kedua, menyusun rumusan masalah. Peneliti harus memahami permasalahan di lapangan terlebih dahulu. Dari rumusan masalah tersebut akan muncul berbagai hipotesis yang dapat diuji melalui pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada responden. Yang ketiga, tentukan tujuan penelitian setelah menyusun rumusan masalah. Dan selanjutnya, peneliti harus menentukan tujuan dari atau hasil terhadap apa yang didapat dari penelitian. Kembangkan hipotesis dan tujuan penelitian menjadi pertanyaan-pertanyaan yang terarah untuk menguji kebenaran hipotesis. Yang keempat, tentukan tipe pertanyaan. Ada beberapa tipe kuesioner yang memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, yaitu pertanyaan kontomis, yang mana tipe pertanyaan ini hanya menyediakan dua jawaban valid seperti ya dan tidak, atau setuju dan tidak setuju. Meski mudah dianalisis, data yang dihasilkan tidak mendetail. Lalu pilihan ganda pertanyaan
tetapi sulit untuk dianalisis. Pertanyaan berupa skala, yaitu pertanyaan ini melibatkan jawaban yang berupa skala, misalnya dari paling diminati hingga tak sama sekali diminati. Peneliti juga bisa meminta responden mengurutkan pilihan dari yang kurang penting hingga terpenting. Jawaban dari pertanyaan ini mudah dianalisis, tapi membuat responden mendiskriminasi pilihan yang ada dan tidak menjelaskan alasannya. Namun terkadang ada peneliti yang mencampur beberapa tipe pertanyaan. Umumnya pertanyaan yang membutuhkan jawaban lebih mendetail mengenai pemikiran responden. Peneliti memilih tipe pertanyaan terbuka. Yang kelima, tulis pertanyaan secara ringkas. Pertanyaan yang diajukan sebaiknya tidak bertele-tele. Responden akan lebih cepat menangkap pertanyaan bila ditulis dengan jelas namun lugas. Berikan pertanyaan dalam satu kalimat, tetapi menjurus untuk menghindari kebingungan. Selain itu, batasi pertanyaan, tidak perlu memberi pertanyaan yang tidak relevan terhadap tujuan. Kelebihan dan kekurangan angket. Kelebihan angket yang pertama merupakan metode yang praktis karena dapat dipergunakan untuk mengumpulkan data kepada sejumlah responden dalam jumlah yang banyak dan waktu yang singkat. Yang kedua, setiap responden menerima sejumlah pertanyaan yang sama. Yang ketiga, pada angket tertutup, memudahkan tabulasi hasil bagi konselor. Yang keempat, pada angket terbuka, responden mempunyai kebebasan untuk memberikan keterangan. Yang kelima, responden mempunyai waktu cukup untuk menjawab pertanyaan. Yang keenam, pengaruh subjektif dapat dihindarkan. Yang kedua, kelemahan dari angket. Pertama, responden sering tidak teliti dalam menjawab sehingga ada pertanyaan yang terlewati, tidak dijawab, padahal sukar diulangi untuk diberikan kembali kepada responden. Yang kedua, sulit untuk mendapatkan jaminan bahwa responden akan memberikan jawaban yang tepat. Yang ketiga, penggunaannya terbatas hanya pada responden yang bisa membaca atau menulis. Yang keempat, pertanyaan ataupun pernyataan dalam angket dapat saja ditafsirkan salah oleh responden. Yang kelima, sulit mendapatkan jaminan bahwa semua responden akan mengembalikan angket yang diberikan. Pertanyaan yang diajukan sebaiknya tidak bertele-tele. Responden akan lebih cepat menangkap pertanyaan bila ditulis dengan jelas namun lugas. Berikan pertanyaan dalam satu kalimat, tetapi menjurus untuk menghindari kebingungan. Selain itu, batasi pertanyaan, tidak perlu memberi pertanyaan yang tidak relevan terhadap tujuan. Pengolahan angket. Tahapan cara pengolahan data kuantitatif. Yang pertama, editing data. Merupakan tahap dalam mengolah data kuesioner kuantitatif berupa pemeriksaan data yang mencukupi kebutuhan dan relevan. Apabila jawabannya kurang jelas, Anda sebagai periset bisa melengkapinya agar sesuai dengan topik penelitian. Yang kedua, coding data. Proses coding ini dikerjakan dengan memberikan kode atau angka-angka pada jawaban responden dalam kuesioner untuk mempermudah entry data nantinya. Jika menggunakan skala Likert, proses coding data akan lebih mudah dilakukan karena data mentahnya sudah berupa angka. Entry data jika sudah siap Anda dapat memasukkannya data mentah dari kuesioner tersebut ke dalam perangkat lunak di komputer. Hal ini bisa dikenal dengan istilah entry atau tabulasi data. Cara mengolah data kuesioner manual biasanya akan menginput data perangkat lunak pada Microsoft Word, Excel, atau SPSS. Yang keempat, uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dan reliabilitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk memastikan apakah data kuesioner tersebut sah, tepat, dan cermat. Dengan uji validitas dan reliabilitas, Anda akan dapat memahami apakah alat pengukur dari penelitian tersebut konsisten dan dapat diandalkan. Pengujian
ini dilakukan karena mungkin saja ada responden yang menginterpretasikan pertanyaan dalam kuesioner tidak sama dengan maksud peneliti. Yang kelima, analisis deskriptif. Pada ini, data yang telah diolah tersebut kemudian dapat dilakukan analisis deskriptif dengan menggambarkan data yang sudah terkumpul secara objektif. Kemudian, data yang ditampilkan bisa berupa total responden yang menjawab dan tidak setuju, standar deviasi, dan lain-lain. Tahapan cara mengolah data. Yang kedua, tahapan cara mengolah data kualitatif. Yang pertama, reduksi dan kategorisasi data. Reduksi dan kategorisasi data dikerjakan dengan memilah data mentah yang didapatkan melalui mengkategorikannya berdasarkan kode tertentu. Serupa dengan editing data, dalam hal ini dapat mengabaikan data yang dirasa kurang relevan dengan penelitian. Yang kedua, penyajian data. Penyajian data adalah tahapan dalam cara mengolah data kuesioner kualitatif yang digarap dengan cara menafsirkan hasilnya dalam bentuk narasi agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya, bisa menyesuaikan hasil data tersebut dengan teori yang ada. Yang ketiga, kesimpulan. Jika penyajian data sudah sesuai dan relevan dengan topik penelitian, dapat menarik kesimpulan berdasarkan temuan tersebut. Materi berikutnya yaitu observasi. Adalah kegiatan terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Aktivitas yang dilakukan untuk mengamati secara langsung suatu objek tertentu dengan tujuan memperoleh sejumlah data dan informasi terkait objek tersebut. Tujuan dan kegunaan observasi: menggambarkan objek dan segala hal yang berhubungan melalui pengamatan panca indera, mendapatkan hasil yang bisa direlevansikan dengan penelitian yang sudah ada, mendapatkan hasil yang bisa digunakan sebagai bahan acuan memprediksi suatu kegiatan yang akan datang, menjelaskan suatu objek atau peristiwa yang bisa diobservasi, serta mendapatkan informasi baik berupa angka, tulisan, gambar sebagai bukti konkret yang dapat dianalisis selanjutnya. Jenis observasi. Yang pertama, observasi partisipatif. Observasi dilakukan oleh pengamat dengan melibatkan dirinya dalam kegiatan yang sedang dilakukan atau dialami orang lain. Namun, orang lain tersebut tidak mengetahui bahwa ia atau mereka sedang diobservasi. Contohnya, seorang evaluator mengumpulkan data tentang aktivitas kelompok belajar. Ia akan berusaha mengikuti pertemuan-pertemuan kelompok dan ikut serta menghadiri kegiatan kelompok. Yang kedua, observasi non-partisipatif, yaitu evaluator tidak melibatkan dirinya dalam kegiatan yang sedang diamati. Ia tidak berpura-pura sebagai anggota kelompok yang sedang diamati. Ia melakukan kegiatan observasi dan bertindak sebagai pengamat. Jika dilihat dari sifatnya, observasi dapat dibagi menjadi: yang pertama, observasi insidental atau kebetulan, yaitu observasi yang dilakukan terhadap objek yang terjadi secara kebetulan, tidak direncanakan. Contohnya, seseorang yang mengamati perilaku gadis yang menolong korban kecelakaan. Yang kedua, observasi sistematis, yaitu pengamatan yang terencana. Kegiatan terstruktur, pokok-pokok akan diobservasi tersusun dengan baik dan alat pencatatan untuk datanya dipersiapkan terlebih dahulu. Latihan penyusunan pedoman observasi. Yang pertama, merumuskan tujuan observasi. Yang kedua, membuat visi observasi. Yang ketiga, menyusun aspek-aspek yang akan diobservasi. Yang keempat, melakukan uji coba pedoman observasi untuk melihat kelemahan-kelemahan pedoman observasi.
Yang kelima, merevisi pedoman observasi berdasarkan hasil uji coba. Yang keenam, melaksanakan observasi pada saat kegiatan berlangsung. Ketujuh, mengolah dan menafsirkan hasil observasi. Pengadministrasian dan teknik pengolahan observasi. Pengadministrasian observasi adalah proses pelaksanaan observasi dengan menggunakan panduan atau instrumen telah disusun sebelumnya. Panduan observasi digunakan untuk membantu peneliti dalam mengamati kondisi lokasi penelitian, kondisi subjek penelitian, dan mendapatkan data yang akurat. Dalam pengadministrasian observasi, peneliti harus melakukan pengamatan secara cermat, jujur, dan objektif, serta terfokus pada objek yang diteliti. Selain itu, peneliti juga harus memperhatikan kelebihan dan kelemahan observasi, seperti objek observasi yang mengetahui bahwa ia sedang diobservasi, cenderung ia akan dapat bertingkah. Pengadministrasian observasi meliputi penentuan tujuan observasi, menentukan objek atau subjek penelitian, menentukan variabel yang diamati, menentukan teknik pengamatan, dan menentukan format panduan observasi. Teknik pengolahan observasi adalah proses pengolahan data hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti. Setelah melakukan observasi, peneliti harus mengelola data yang telah dikumpulkan agar dapat digunakan dalam analisis data. Teknik pengolahan data observasi meliputi pengkodean data, pengelompokan data, dan pengklasifikasian data. Pengkodean data dilakukan dengan memberikan kode atau label pada setiap data yang telah dikumpulkan, dan pengelompokan data dilakukan dengan mengelompokkan data yang serupa atau memiliki kesamaan. Pengklasifikasian data dilakukan dengan mengelompokkan data ke dalam kategori-kategori tertentu. Setelah data diolah, peneliti dapat melakukan analisis data untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Penggunaan hasil observasi. Hasil observasi dapat digunakan untuk mendapatkan informasi akurat dan valid tentang objek atau subjek penelitian. Penggunaan hasil observasi dapat digunakan untuk menguji hipotesis, memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, dan membuktikan kebenaran dari desain penelitian yang sedang dilakukan. Selain itu, hasil observasi juga dapat digunakan untuk meninjau, mengawasi, dan meneliti suatu objek sehingga dapat mendapatkan data yang sifatnya valid. Dalam menggunakan hasil observasi, peneliti harus memperhatikan kelebihan dan kelemahan observasi, seperti objek observasi yang mengetahui bahwa ia sedang diobservasi cenderung dapat bertingkah. Oleh karena itu, hasil observasi harus diolah dengan teknik pengolahan data yang tepat dan benar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.